Halo Updaters, kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita. Saya Aulia Rahmawati, inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama, unik. Warga Gunung Guruh dapat ikan mas jumbo di Situ Kubang, Sukabumi. Peristiwa unik terjadi di Situ Kubang, Kampung Kutamane, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Seorang warga bernama Jamrot berhasil mendapatkan ikan mas berukuran jumbo saat memancing di tempat itu pada Senin 7 Maret tahun 2022. Muhammad Fikri, 34 tahun, warga sekitar mengatakan ikan mas tersebut ditangkap Jamrot yang merupakan warga Kampung Ciburial, Desa Cikujang pada Senin sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menurut penuturan Fikri, Situ Kubang sudah terbentuk sejak 50 tahun lalu. Semula tempat ini hanya kolam berukuran kecil, namun irigasi di sekitar tempat ini sempat tidak berfungsi dan menyebabkan air meluap ke sawah warga dan mengakibatkan terbentuknya Situ Kubang yang lebih luas, sekitar 2 hektar. Adapun ikan mas jumbo tersebut saat ini dibenihkan di kolam milik warga yang menangkapnya. Berita kedua, dipulangkan ke Sukabumi, wanita ini tak digaji dan susah makan di Arab Saudi. Kepolisian Resor Sukabumi berhasil memulangkan RO 25 tahun, wanita asal Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang curhat di Facebook ingin dibantu pulang dari Arab Saudi. RO yang baru 2 bulan bekerja di negara tersebut merasa tak betah karena sejumlah alasan. Kepulangan RO bermula saat keluarganya melapor ke polisi Resor Sukabumi setelah membaca curhatan pada bulan lalu. Satuan Reserse Kriminal dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Kepolisian Resor Sukabumi pun langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi. Untuk selanjutnya kasus RO, AKBP Dedi mengaku telah memperoleh data dari atas kepolisian KBRI. Kepolisian Resor Sukabumi selanjutnya akan melakukan pendalaman dan gelar perkara untuk mengetahui apakah terdapat tindak pidana dalam kasus yang dialami RO. Berdasarkan rekaman wawancara yang dikirim Humas Kepolisian Resor Sukabumi, RO mengatakan alasan ingin pulang ke Indonesia adalah karena tidak bekerja sesuai yang dijanjikan sponsor. Diketahui RO mengenal sponsor tersebut lewat media sosial Facebook dan dijanjikan akan bekerja sebagai baby sister. Kekinian, RO merasa bahagia bisa kembali ke Sukabumi dan bertemu dengan anaknya yang masih balita. Tak hanya sendiri, RO menyebut ada beberapa orang yang senasib dengan dirinya di Arab Saudi. Berita ketiga, supir angkot mogok narik, protes jalan rusak jalur Sukabumi Bogor. Aksi memprotes kerusakan jalan nasional jalur Sukabumi Bogor dilakukan para pengemudi angkot jurusan Cibadak Benda, Senin 7 Maret tahun 2022. Mereka sempat menutup jalan daerah Ciuntara dan menanam pohon pisang di tengah jalan rusak. Aksi dilanjutkan dengan mogok narik. Herianto, 60 tahun, seorang supir angkutan umum Cibadak Cicurug, menuturkan aksi demo yang dilakukan menuntut perbaikan jalan yang rusak sangat parah di Jalan Nasional Sukabumi Bogor, terutama di wilayah Ciuntara hingga Legos. Di Ciuntara hingga Legos itu terdapat lubang besar dan dalam yang menjadi pemicu kemacetan. Menurut dia, jalan rusak itu membuat kerugian bagi masyarakat, sebab selain mengganggu kenyamanan juga memicu kerusakan kendaraan. Sementara itu, Endang, Ketua Komunitas Oakley, menyatakan aksi yang dilakukan sopir angkot memprotes jalan rusak terjadi secara spontan.
Selain kondisi jalan yang menjadi tuntutan para sopir, ada beberapa hal lain yang disampaikan sopir angkot. Mengenai kenaikan tarif sendiri sebenarnya telah disampaikan dari jauh-jauh hari. Namun sampai saat ini kenaikan tersebut belum disahkan oleh Dinas Perhubungan. Kondisi jalan nasional jalur Sukabumi Bogor memang memprihatinkan. Ada beberapa titik parah kerusakan jalan, diantaranya di depan Pamuyuran, depan Pasar Parung Kuda hingga persimpangan Parung Kuda, Ciuntara hingga Legos, kemudian daerah depan Stasiun Cicurug hingga depan Pasar Cicurug, dan daerah Benda yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Tak hanya membuat tidak nyaman, jalan rusak ini menjadi pemicu terjadinya kecelakaan yang sampai merenggut korban jiwa. Seperti yang terjadi di Benda, Kecamatan Cicurug pada Rabu 3 Maret tahun 2022. Berita keempat, jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi tahap 1 tuntas. 20 Maret 2022 uji coba perdana. Pengerjaan proyek double track atau jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi terus dikebut. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Erni Basri, mengatakan uji coba jalur ganda ini rencananya akan dilakukan pada 20 Maret tahun 2022. Erni menjelaskan saat ini pihaknya sudah menyelesaikan total pengerjaan pembangunan PSN double track sejauh 26,6 km pada proyek dengan total 57,450 kmsp. Rinciannya, menurut Erni saat ini pembangunan jalur ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi tahap 1 untuk wilayah Cigombong hingga Cicurug sepanjang 7,5 kmsp dan Paledang hingga Cigombong sepanjang 19,1 kmsp sudah selesai dikerjakan. Menurut Erni, ada sepekan untuk melakukan evaluasi setelah uji coba sebelum KA penumpang dioperasikan di jalur ganda Bogor-Sukabumi tersebut. Berita kelima, pecah ban. Truk muatan aspal tabrak gerbang sekolah di Cilacap, Sukabumi. Sebuah truk muatan aspal milik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Provinsi Ruas Surade Ujung Genteng di kilometer 228+200 Selasa 8 Maret tahun 2022. Kepala Satuan Pelayanan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 4 DPMPR Jawa Barat, Antis Sutisna, membenarkan adanya kecelakaan ini. Antis mengatakan truk tersebut mengangkut aspal hot mix untuk memperbaiki jalan di Kampung Cipaku. Adapun sopir truk atas nama Dadan, 44 tahun, saat ini sedang ditangani tim medis Puskesmas Buniwangi. Menurut Antis, sang sopir mengalami luka robek pada bagian kakinya. Ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi sukabumiupdate.com. Terus ikuti sukabumiupdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita di Instagram, Facebook, Dailymotion, TikTok, dan Snack Video. Saya Aulia Rahmawati, sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya.